sebagainya. Ya. Susah berbagi, eksklusif. Jadi pejabat baru dilantik sudah nggak kenal dengan orang yang mensupportnya. Halo? Jadi pejabat baru naik sudah lupa dengan salam. Kalau nggak ditanya nggak nyapa. Lewat. Assalamualaikum Pak. Dulu nyari-nyari, setelah naik disapa tidak mengelak. Juga jangan terlalu lebar. Belum apa-apa sudah membuka diri, belum dilantik sudah nyebar kartu nama. Ternyata ketika dilantik salah pilih nama. Jangan terlalu dibuka, jangan terlalu ditutup. Hiduplah dengan seimbang. Kalau sudah mapan, seimbang. Silahkan berbagi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang bertambah ilmu bagi ilmu, bertambah harta bagi harta, bertambah kedudukan bagi kebijakan-kebijakan yang baik. Itulah spirit pertama dari tegak berdiri. Belum salam tuh, baru berdiri. Jadi kalau kita benar hubungannya dengan Allah, meningkat takwanya, maka apa yang terjadi? Yuk kita bacakan. Quran surah 65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la. Siapa yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah tanpa kecuali, kami berikan jalan keluar dari semua persoalan yang dialami. Kota Metro ada berapa persoalan yang dihadapi? Tingkatkan takwa, Allah berikan jalan keluar. Rizki tanpa diduga nih. Anda meningkatkan takwa, ada metro mengaji. Ada metro mengaji ya? Ada saling bersama-sama baca Quran, semarakan sholatnya, keliling-keliling meningkatkan takwa. Apa yang terjadi? Boleh jadi capaian-capaian kemajuan ini bukan hanya ikhtiar kita. Ini pembuka dari rahmat Allah yang harus dijaga. Ini gambaran yang pertama. Tingkatkan takwa, solusi datang, rizki bahkan hadir dari sisi yang tidak kita duga. Dua, cepat. Bentuk takwa yang kedua, ini yang paling penting. Karena kalau lihat orang sholat yang muslim, sering kita lihat. Tapi apakah setiap yang sholat berhasil memiliki aspek yang kedua? Belum tentu. Dan mohon maaf, ini penting sekali ya. Dan ini rahasia di antara kita malam ini. Ada orang yang rajin, bagian pertama takwanya, rajin sholatnya, rajin puasanya, ternyata karena gagal bagian kedua, dia disebut oleh Nabi bangkrut amalan dan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Amal yang kedua itu disebut dengan hablum minan. Ada hablum minallah, ada hablum minan. Mana dalil ayatnya? Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa yang disiapkan surga seluas langit dan bumi itu? Ternyata amalan pertamanya itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat. Amalan pertamanya alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil wallahu yuhibbul muhsinin. Amalan pertamanya ternyata dia punya sifat gemar berbagi. Jadi kalau orang sholatnya benar itu, terhubung dengan Allahnya benar, itu pasti kata Quran punya sifat sosial yang tinggi. Jadi hablum minallah dengan hablum minan nas itu seimbang. Karena itu orang yang sholatnya benar sifat pertamanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, tanha anil fahsya'i wal munkar itu prakteknya kapan? Ketika kita berinteraksi sosial, bukan ketika menyendiri. Fahsya itu keburukan yang muncul dari syahwat. Maaf, pornografi, LGBT, transgender, kata-kata kotor, jorok, itu termasuk bagian dari fahsya. Jadi kalau ada mengaku saya beriman, tapi melakukan perbuatan fahsya, senang lihat gambar-gambar yang tidak pantas, nonton video yang tidak baik misalnya, itu artinya sholat yang ditunaikan belum mampu merubah dirinya. Beda.
sukses sholatnya disifati di Ali Imran tadi itu. Kalau dia melihat sesuatu yang salah, dia bergegas untuk bertobat. Wasari'u ila. Anda buka WA nih, sekarang kan musim-musim media sosial. Niatnya begitu dibuka, share. Ada kajian. Ingin nonton YouTube, tapi apakah setiap ketika diakses langsung ceramahnya? Kadang-kadang kan muncul iklannya kan. Iklannya iklan membuka aurat. Pertanyaan saya, dilihat tidak? Ayo. Lihat, Ustaz. Kalau ada iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa rambutnya? Sampo, Ustaz. Jadi ketika terlihat itu, nampak terlihat kata Quran wasari'u. Prakteknya bagaimana? Matanya cepat dipalingkan. Di skip langsung. Karena itu mata ketika disebutkan di Quran, disebutkan fungsi imannya. Quran surah Cahaya, surah 24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Kullil mu'minina, viralkan kepada pria-pria yang beriman. Wa kullil mu'minati ayat 31-nya, viralkan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Yaghuddu min absarihim, yaghuddna min absarihinna. Palingkan pandangannya. Mata orang beriman itu akan cepat dibimbing oleh imannya, dipalingkan dari yang tidak layak untuk dilihat. Jadi ketika melihat gambar yang tidak bagus itu, ini fahsya, matanya otomatis berpaling. Jadi nggak harus tunggu sampai 5 detik. 1, 2, 3, skip. Tidak. Dia palingkan. Kadang-kadang kalau bagus imannya itu, kadang disertai dengan istighfar. Jadi begitu matanya berpaling, lisannya cepat. Astagfirullahaladzim. Ya. Pak Wakil Wali Kota, begitu lewat, ada gambar tidak bagus, billboard di depan misalnya. Astagfirullahaladzim. Jadi pandangannya dipalingkan, lisannya istighfar. Dan tidak ada yang terlambat mendahului. Jadi bukan lisannya istighfar, cepat, tapi matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Mana muka Polresnya? Astagfirullah, Bu. Konsisten ke depan. Nah ini fahsyah. Mungkar, awas nih, mungkar, perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Berbohong itu mungkar. Maaf, mencuri, korupsi, menipu itu mungkar. Membegal itu mungkar. Berselisih itu mungkar. Bikin hoax itu mungkar. Jadi kalau ada orang sholat masih senang dengan hoax, senang berselisih, senang saling mencela, awas hati-hati. Atau bahkan senang saling melukai, itu belum termasuk orang-orang yang disifati oleh Al-Quran dengan takwa yang sempurna. Karena itu ada hadis di Sahih Al-Bukhari, riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ada orang yang pernah terlihat, ingat ya, kalau Nabi sebutkan ini pasti akan terjadi. Dan mungkin sudah kejadian. Kata Nabi, ada orang yang datang di hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, salatnya rajin. Jangankan fardu, sunnah dikerjakan. Wa siyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakatnya rajin. Cuman sayang, ya'ti qad syatama hadza. Ternyata ketika di hari kiamat, dia pun datang dengan membawa banyak dosa, pernah saling mencela. Halo? Sekarang saya tanya sekarang. Zaman sekarang ada yang saling mencela? Banyak. Ketika dilihat orang yang saling mencela itu pernah sholat tidak? Nah, rumusnya begini. Kalau ada orang sholat dan mencela, itu pahala sholatnya kata Nabi. Ini Nabi yang sampaikan ini. Tukhadhu hadha min hasanati wa hadha min hasanati. Kalau ada orang sholat mencela orang lain, pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu. Sholat keluar dari masjid, nyela. Kadang nggak tanggung yang dicela imamnya. Siapa tadi yang baca itu? Iya, bacanya gitu banget. Itu pahala pindah ke imam. Belakang bilang, alhamdulillah Ustaz, saya tidak. Bagus. Tidak seperti ibu itu tuh. Ibu itu tuh kalau bicara. Wa kadzafa hadza. Ada orang rajin puasa, tapi senang nuduh juga. Wa akala nala hadza. Ada orang zakat, iya zakat, cuman juga suka korupsi. Ngambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Puncaknya apa? Allahu Akbar, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ajaran begini masuk ke metro. Wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah dan mengatas.
Tuh. Kelak dijamin bangkrut saat dia. Saya tanya sekarang, ada orang yang suka meledakkan diri tapi mengatakan kalimat Allah ada? Ada orang melukai atas nama Allah ada? Tolong jangan dekat-dekat yang begitu ya. Jauhi. Pak, Bu, waktu terjadi ledakan di Jalan Tamrin, itu saya pas di Lampung. Pertanyaan pertama dari jamaah pas sesi tanya jawab, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya langsung jawab begini, menurut sependek pengetahuan saya Pak, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hei, bapak lagi. Kira-kira betul nggak jawaban saya? Jadi kalau ada yang aneh-aneh nggak usah diikutin. Masalahnya Indonesia itu kadang-kadang suka unik, cepat kaget, gampang kagum. Plus pasar bebas. Udah tahu salah, diikutin juga. Coba nih saya contohin ya, contoh singkat aja. Kata Nabi itu udah 15 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Nabi sudah bilang begini, la nabiyya ba'di. Kelak akan ada orang-orang ngaku Nabi. Kalau Anda mendapati berita itu, katakan la, nggak ada. Tolak aja lah, nehi kata orang India tuh. Langsung tolak aja. Nah, sabda Nabi itu pasti nyata, sepeninggal Nabi akan ada orang ngaku-ngaku Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi itu udah nggak aneh karena Nabi sudah isyaratkan. Yang paling aneh itu setiap ada yang ngaku ada pengikutnya. Lu ada AM tuh, pelatih bulu tangkis. Alhamdulillah. Begitu ngaku Nabi diamankan oleh polisi. Polisi kita tuh jangankan teroris, Nabi ditangkap. Kita dukung yang begitu ya. Ditanya sebelum dihukum 2 tahun, kenapa kamu ngaku Nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda kebayang nggak kita ke Bogor dapat talas dia wahyu? Ada lagi yang pernah naik level LA Jakarta dulu. Sebelum gubernur yang sekarang pernah minta izin untuk menurunkan malaikat Jibril di Monas. Diamankan lagi sama polisi kita. Ngaku malaikat. Yang paling aneh itu begini, kalau ada yang ngaku, nggak perlu aneh. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada Nah, karakter masyarakat takwa itu nggak begitu. Cepat kaget, gampang kagum. Metro ada mall baru, kaget, numpang foto aja, belanja enggak. Taman baru buat update status saja, olahraga juga enggak. Itu masih tipikal cepat kaget, gampang. Nah itu kita harus kikis pelan-pelan. Mulai berhijrah. Sekarang jangan sampai terjadi, contoh. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Sekarang kita ada di mana? Di masjid. Ada di mana? Sholat kalau berlangsung di masjid namanya sholat apa? Jemaah. Berjamaah, bagus. Apa artinya jamaah? Bersama. Berkumpul. Bukan. Jangan ngarang ya. Mengarang itu cuma ada di pelajaran bahasa Indonesia. Kalau tidak tahu katakan wallahu a'lam. Apa artinya jamaah? Berkumpul. Bukan wallahu a'lam, ada artinya. Jamaah itu akarnya dari kata al-jamu, sifatnya Jumat. Ya, kan ada sholat Jumat ya? Baik, keseharian sholat 5 waktu dikerjakan bareng-bareng berjamaah. Jamaah itu dari kata al-jamu, maknanya 3. Awas kalau ini dipraktekan, ini hebat metron. Kalau saya minta siap gak dilakukan? Panjang baik lakukan ya. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda praktekan ini, maka Anda akan menjadi kota pertama di Indonesia yang mempraktekkan nilai-nilai keislaman bagi umat Islamnya, dan saya yakin kota ini akan kuat, maju, dan menginspirasi. Tidak cukup dengan amin, lihat dulu.
Al-jam'u satu, datang berkumpul. Apa artinya? Datang berkumpul. Tapi kalau cuma datang berkumpul saja, jangankan di masjid, di stadion juga bisa. Di pasar juga bisa. Maka dia butuh makna yang kedua. Kenali siapa yang datang berkumpul itu. Itu jamaah namanya. Maka jamaah itu selalu ada kaitan dengan bentuk tunggalnya. Jamaah mudzakkar salim, muslim jamaahnya muslimun. Enggak hilang asalnya. Tapi nyambung. Karena itu ketika ada bentuk jamaah, dibawa ke sifat sholat namanya jamaah, dibawa ke waktu namanya Jumat, disebut dengan Jumat, disebut dengan sholat berjamaah, bukan cuma datang, gabung sholat, pulang. Kalau itu bukan jamaah namanya. Jamaah itu datang, rapatkan shaf, lihat kanan kiri, kenali siapa yang ada di sekitaran kita. Karena itu Nabi nggak pernah mimpin sholat di Masjid Nabawi kecuali tahu siapa yang jamaah itu. Nabi itu tahu, Pak, siapa sayap kanan paling pojok. Sampai kenal begitu. Makanya kan imam sebelum mimpin sholat kan nengok kanan kiri kan? Nengok. Itu bukan formalitas. Awas, bukan formalitas. Nengok itu ngelihat siapa yang sholat. Penduduk sini bukan. Mungkin ada orang transit. Mungkin ada anak kecil. Kalau ada orang transit, anak kecil, baca aja, jangan panjang-panjang. Nanti cari bacaan-bacaan yang memudahkan. Oh ini, bapak ini wajahnya begitu ikhlas. Mungkin gak kuat berdiri lama. Dibacakan surah Al-Ikhlas. Ini cuma lihat-lihat begini langsung balik ke belakang. Istau. Jamaah jawab, sudah tahu. Istaqimu, langsung Allahu Akbar. Nggak lihat siapa di belakang yang sholat. Masa maghrib baca surat Yasin? Yasin. Begitu salam nengok bubar. Nabi itu lihat siapa yang sholat. Pernah satu kali ketika sedang Jumatan, datang seorang namanya Sulaik. Asalnya dari Gotofan, sehingga dikenal dengan Sulaik al-Gotofani. Beliau bukan orang Madinah. Begitu masuk masjid, orang Madinah tahu kalau ingin nyimak khutbah, ingin i'tikaf walaupun sejenak, sholat dulu 2 rakaat baru duduk. Beliau ini nggak tahu, begitu datang langsung duduk. Maka Nabi membuat bahasa umum sehingga tidak menyinggung kepada orangnya secara langsung. Ini adab Nabi. Kata Nabi, "Idza dakhala ahadakumul masjida, fala yajlisa hatta yusalli rak'atain." Hei semuanya, kalau ada yang datang ke masjid ingin duduk, ingin i'tikaf, walaupun sementara, jangan langsung duduk, sholat dulu 2 rakaat. Ternyata di fikih Maliki ditelusuri, ini dalil bukan sekedar dalil kesunahan tahiyatul masjid. Tapi ada hikmah. Ternyata penduduk Madinah disuruh melihat, ini ada warga kita datang baru. Kenali siapa dia. Dari mana asalnya? Makanya ketika Nabi mengucapkan hadis tadi, semua nengok ke Sulaik. Untuk apa? Mencari makna yang ketiga. Pertama, kumpul. Kedua, lihat siapa yang kumpul. Yang ketiga, ini yang paling hebat. Saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dan mengisi bersama orang-orang yang telah dikenali itu. Praktiknya begini, ada orang sakit misalnya datang, jemaah ke masjid, nggak mampu ke rumah sakit, ada keterbatasan. Ada dokter yang jemaah, maka yang sakit nanya ke dokter, diberikan resep, selesai. Ada yang kurang dapat lapangan pekerjaan, ada pebisnis, perusahaan banyak, konsultasi, DKM fasilitasi, tanya, kasih solusi. Ada yang kejebak di jalan, SIM-nya ke bawah, buka Polres ada di sini. Konsultasi, tanyakan bagaimana jalan terbaik untuk mendapatkan SIM kembali. Diberikan jalan. Jadi tidak mencari jalan-jalan yang tidak dibenarkan. Kalau praktek ini dilakukan, makmur, Pak. Makanya masjid sifatnya disebut makmur. Innama ya'muru masa. Nah, makmur itu asalnya dari kata umur. Umur itu asalnya bukan usia, asalnya segala yang bermanfaat.
Jadi kalau bapak ibu ditanya begini, berapa umurnya? Lalu Anda jawab 50 tahun. Itu maksudnya begini, selama 50 tahun sudah memberikan manfaat apa untuk kehidupan? Itu mata 50 tahun dipakai apa tuh? Udah bermanfaat belum? Ada orang mengatakan dia anak 4 tahun matanya buta. Saya katakan bukan buta, tapi Allah menutup pandangannya dari maksiat. Yang Anda sebut buta itu sudah menghafal Quran 30 juz. Anda diberikan 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Mata sehat, fisik kuat, luar biasa, fasilitas lengkap, mobil ada, motor ada, sepeda ada, semua sehat. Sampai usia sekarang masih belum punya waktu untuk bisa membaca Quran. Dengan cara apa lagi Allah memberikan fasilitas nikmat dalam mendekat kepadanya? Maka kalau kita menuntut banyak hal, tanya dulu pada diri kita, sudah diamalkan belum dalam kehidupan ini? Nah, saya ingin detilkan yang kedua ini karena ini yang paling penting. Dalam kategori hablum minan nas, maka kita tidak mengenal batasan-batasan akidah. Awas, ini penting nih, saking pentingnya sebagian lampu mati. Nggak apa-apa, suara saya terdengar? Terdengar. Saya terlihat? Terlihat. Alhamdulillah. Tuh. Kedengar. Nih. Saya kurang lebih hampir satu jam saya ceramah. Itu daerah sini. Masya Allah, wajahnya sudah semakin bercahaya. Nah, pantulan lampu tuh. Jam 9 lewat 7 nih. Lanjut, Pak. Lihat sini. Kalau kita ingin mempraktekkan hablum minan nas, maka prakteknya melewati sekat-sekat akidah. Hablum minallah, penghormatannya masing-masing. Jadi kalau masalah ibadah, undang-undang kita juga menjamin. Orang tua kita dulu tuh pinter-pinter. Udah paham bakal banyak sukunya. Indonesia itu negeri kepulauan. 13.677 pulau. Itu belum termasuk dengan Pulau Gadung, Pulau Gebang, dan lain sebagainya. Sukunya banyak. Makanya dipagari, saling menghormati, kita sudah hatam. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau masalah hablum minallah, ibadah ritual, kita saling menghormatinya masing-masing. Kalau ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air, ada yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, mereka memilih keyakinannya, dihormati. Lakum dinukum, nggak, jangan diganggu, jangan diusili. Dibiarkan dihormati sehingga merasakan kenyamanan dengan prakteknya masing-masing. Tapi juga jangan ikut-ikutan. Masjid At-Taqwa butuh orang sholawatan. Sholawatannya jangan pindah ke tempat ibadah lain. Di Masjid At-Taqwa masih banyak dibutuhkan yang azan. Azannya jangan pindah ke tempat lain. Cukup saling menghormati dengan cara memberikan kenyamanan ibadah untuk masing-masing. Tapi hablum minan nas, awas. Jangan mempraktekkan hablum minan nas bahkan untuk orang Islam hanya dengan Islam saja, tidak. Mungkin di metro ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Dalam praktek hablum minan nas, hubungan kemasyarakatan, hubungan sosial, rangkul satu dengan yang lain. Kerjasama makmurkan metro. Kerjasama meningkatkan kebaikan-kebaikan, kesuksesan membangun kota ini. Kerjasama yang Muslim dengan yang Kristen, dengan yang Hindu, dengan yang Buddha, sepanjang aspeknya aspek sosial. Jangan Anda yang sok, yang lain sial. Makanya hadis-hadis terkait dengan interaksi sesama itu hadisnya indah sekali. Contoh begini, ini contoh ya, contoh nih. Kalau Anda masak masakan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah tetangga itu walaupun hanya Bau. apal buaya. Tapi cara bacanya bukan dengan terjemahan. Maksudnya Nabi udah tahu nih, ke depan mungkin ada yang masak kuah saja, ada yang punya bumbu saja, mungkin bumbunya opor, yang dimasak singkong.
tetangga supaya tahu isinya singkong. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi mengatakan kalau tetangga Anda hanya muslim saja? Anda punya tetangga Kristen, Anda masak. Bau sampai ke situ, jangan tunggu dia nanya. Harumnya, iya emang harum, cuman sayang ibu kafir. Gak boleh begitu. Sebelum minta, datang, ketuk pintunya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jawaban kan dibuka. Ada apa Pak? Ini saya ada sedikit rezeki lagi masak ini. Bapak baik sekali, terima kasih. Anda jawab, bukan baik, tapi Islam mengajarkan saya untuk berbagi. Hadis Nabi yang mengajarkan saya untuk berbagi. Besok jadi ngembaliin panci. Ke rumah datang, udah bisa salam, assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita buka, ibu, iya Pak, mau ngembaliin panci? Iya, sekaligus nanya, apakah hari ini hadis Nabi mengajarkan berbagi lagi? Nah, praktek itu begitu. Masih ingat? Kalau ada tumbuhan merambat, buahnya sampai ke pekarangan tetangga, maka itu hakun mustarak, hak Anda dan hak tetangga. Anda punya pohon mangga, buahnya ke tetangga. Di tempat Anda ada, tempat tetangga ada. Jangan biarkan tetangga hanya melihat tumbuhan dan daunnya saja. Sebelum itu matang betul, terangkan ke tetangga. Pak, iya, itu ada pohon mangga. Saya tahu punya Bapak kan? Iya betul. Cuma yang buah bagian ke tempat Bapak, itu milik Bapak. Kok bisa begitu? Aturan siapa? Nabi yang mengajarkan. Di Islam jangan cuma Bapak, cuma lihat pohonnya dapat sampahnya. Begitu lihat mangganya milik Bapak. Alhamdulillah. Cuman kan kadang gak banyak orang tahu hukum itu berlaku untuk pohon saja. Kadang-kadang celakanya besok-besok ayam Anda main ke tempat dia. Dia nggak tahu hukumnya cuma buat pohon aja. Enak banget Pak ayam jago Bapak itu. Kok Bapak bisa sembelih begitu? Kan hadis Nabi. Bisa terjadi. Jadi ini syarat yang pertama ya. Siap meningkatkan iman? Siap meningkatkan takwa? Saya harap masjid ini jangan kosong dari ibadah sholat ya. 5 waktu usahakan di masjid ya. Ya, dicontohkan tolong Pak Wali ya. Dicontohkan pejabatnya, dari DPRD-nya, apalagi dari Muspidahnya datang. Terus kalau bisa tuh bikin kunjungin masjid-masjidnya. Ya, ada misalnya gerakan subuh berkeliling. Datangi, sapa, salam, senyum, curhat, ya. Curhatnya kalau punya masalah langsung Yusuf ayat 86, innama ashku batni wa khudni ila, curhat sama Allah. Nah, Allah memberikan eksekusi salah satunya apa? Lewat ulil amri. Ya ayyuhan ladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Makanya kalau ada ulil amri ke masjid boleh curhat. Jangan dicurhatkan di media sosial. Nggak nyangka ya, nyangka. Kalau di depan macet, konsultasikan kepada yang punya kewenangan. Jangan dibikin status. Ceplik, metro macet hari ini. Kenapa? Nggak jadi solusi. Jelas? Kenali siapa yang datang, saling mengenal, saling berikan solusi. Siap? Siap. Cepat. Saya yang 2, 3, dan 4, saya percepat saja. 2, aspek pendidikan. Kalau kota metro ingin maju, ingin makmur, maka tingkatkan daya intelektual. Pertama, imtak. Kedua, iptek. Dan cara belajarnya, ingat nih, adik-adikku, anak-anak mahasiswa atau yang ikut ta'lim, orang beriman itu beda ngajinya. Bukan cuma datang, duduk, absen, pulang. Tidak begitu. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minun, ingat mu'minun, liyanfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.
Insan beriman kata Allah cara belajarnya, satu, harus berusaha sampai paham. Jangan datang ke kampus cuman duduk, absen, dengar, pulang. Itu bukan insan beriman. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, datang paling depan. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammadun. Hadisnya mengatakan datang ambil sop paling depan, duduk depan. Duduk depan tuh konsentrasi, nggak sempat selfie, nggak bisa bikin status, menjaga kantuk, fokus. Duduk depan. Berusaha paham, liyatafaqahu dari kata fikih. Jangan biarkan pelajaran di hari ini dilalui tanpa kita memahaminya. Anda belajar apapun, jangan pulang ke rumah, ke kosan sampai paham. Itu insan beriman. Berusaha untuk memahami. Setelah paham, mengerti, setelah jadi pakar, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Pulang ke kampung halaman untuk mengabdi. Maka dari itu, pemerintah kota bisa sekarang petakan. Sekarang banyak beasiswa, Pak. Siapa anak-anak kita yang berpeluang dapat LPDP? Sekolahkan misalnya ada yang ke Eropa, bangun arsitektur macam-macam. Siapa yang keimanannya bagus ingin belajar agama? Banyak beasiswa. Kirim ke Al-Azhar, kirim ke Tripoli, kirim ke Madinah, kirim ke Mekah, kirim ke Ummul Qura. Bergerak cepat Pemkotnya cari peluang. Banyak dibuka, sampaikan ke warganya. Kalau sudah sukses, pulang kembali. Jadi mufti di metro, dapatkan ahli fikihnya, tafsirnya, hadisnya, sehingga lengkap imannya, kuat, muftinya pun hadir di dalamnya. 3, perkuat ekonomi. Karena kalau ekonominya stabil, maka terangkat kemakmurannya. Alladzi at'amahum min ju'. Kenapa kita menyembah Allah? Waliya'budu rabb hadzal bait. Kenapa kita bersyukur pada Allah dengan meningkatkan salat? Karena ayatnya mengatakan Allah telah membimbing engkau untuk bisa memberikan stabilitas dalam bidang ekonomi. Saya kemarin Pak Wali, teman-teman di Pemkot, saat sebelum pandemi, saya memberikan training diantaranya kepada stakeholder pemerintahan kota. Sekarang era digital, walaupun startup sudah mulai menurun, saya sampaikan teman-teman, ini yang ahli aplikasi, datang ke wali kota, datang ke kantor kota Madya, hibahkan tuh ilmunya, bikin aplikasi penguatan UMKM di kota metro. Siapa yang dagang beras, siapa aja, masukin aplikasi, bikin aplikasinya. Siapa di kota metro yang jualan sayur, masukin ke situ. Setiap kecamatan, kelurahan, desa install di situ. Jadi kalau orang metro pengen beli sayur, ke orang metro aja yang jualan sayur. Pengen beli beras, klik siapa yang tukang beras, antarkan nyampe ke rumah, kerjasama dengan tukang ojek. Itu kalau dilakukan, perputaran ekonomi itu akan terus bergerak di kota. Kalau nggak ada, baru kita keluar. Jangan sampai orang metro belanjanya keluar metro, nggak hidup ekonomi di dalam. Itu stabilitas. Takbir. Yang terakhir, wa amanahum min khawf. Jangan sampai rakyat gelisah. Jangan sampai juga pemimpin gelisah. Artinya harus ada kerjasama antara umara, ulama dengan rakyat, dengan TNI, dengan Polri. Jangan ada kegelisahan. Makanya semua nabi yang bertugas di bumi itu pernah menggembala kambing. Apa kaitan kegelisahan dengan kambing? Kambing itu diantara hewan yang unik. Bisa mengendalikan kambing, bisa ngatur manusia. Satu aja saya mau bagi nih, keterangan para ulama. Ternyata menurut ahli kambing, kambing itu kalau mengembik, itu walaupun suara seperti kedengaran sama, mbek, ternyata itu isyaratnya bisa beda. Mbek, oh lapar. Mbek, ketakutan. Mbek, sakit. Jadi pawang kambing itu, ahli kambing tahu ketika yang ini mengembik, lapar. Ini mengembik, ada hewan apa yang ganas di sekitaran mengganggu. Yang itu mengembik, sakit perlu berobat. Pemimpin yang baik itu tahu suara rakyatnya. Amin. Mungkin
Mungkin yang pojok sana, nggak ada snack. Sana udah kemalaman, akses nggak ada ke sana kan. Besok-besok tablik akbar, wali kota menyediakan bis transportasi ke tujuan. Bisa ya. Contoh, kalau dilakukan alhamdulillah. Siap? Takbir? Sudah 4 saja itu ya. Jadi mulai sekarang kompak semuanya. Jadi jangan cuma bikin formalitas 85 tahun metro. Udah tahu 85 tahun. Ngapain? Mesti ada perubahan. 85 tahun metro menjadi pribadi yang meningkatkan iman dan takwa. Mahasiswa angkat tangan mahasiswa. Pelajar. Tuh. Tahu nggak undang-undang di pelajaran itu di Sisdiknas? Tuh, kan? Tak kenal maka tak taruh, bukan tak sayang. Tidak selalu kenal itu mesti sayang. Anda kenal dengan istri tetangga kan tidak harus sayang. Tak kenal maka tak taruh. Ketahui Undang-Undang Sisdiknas tahun 20 nomor 20 tahun 2003 itu di pasal menimbang yang bagian B, poin B menimbang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia yang diatur oleh undang-undang. Saya menghafal undang-undang karena cinta dengan negara saya hafalkan. Jadi bukan cuma mengatakan saya Adidat, saya NKRI, saya Pancasila, hafal nggak? Paham nggak? Dipraktekkan nggak? Nah, undang-undang pendidikan kita saja itu beda dengan undang-undang pendidikan Eropa. Kalau Anda buka Oxford, tahu Oxford? Halo, lampu merah sono gitu, naik ke bandara. Itu terbitan Oxford, standar di Eropa. Pendidikan itu yang bisa menjadikan masyarakat pembelajar jadi pintar. Yang penting pintar, jadi ilmuwan, hebat, itu berhasil. Tapi undang-undang kita nggak begitu. Pendiri negeri ini tidak menginginkan ada orang pintar tapi nggak baik. Akhirnya tidak membawa keberkahan pada kehidupan berbangsa bertanah air. Yang pintarnya banyak, tapi yang baiknya nggak ada, bisa celaka negerinya. Pintar di bidang hukum, tapi dihukum. Banyak ekonom, tapi tidak bisa meningkatkan ekonomi. Jadi yang dibutuhkan itu keseimbangan. Bagaimana bisa seimbang? Pintar sekaligus beriman dan bertakwa. Muncullah slogan ada iptek, ada itu asalnya itu undang-undang. Prakteknya berakhlak mulia. Jadi sudah pintar, jadi pejabat pintar, wali kota intelektual, bagus. Beriman bagus, bertakwa bagus, berakhlak mulia. Dipraktekkan jadi contoh untuk rakyat. Rakyat juga begitu, jangan sampai jadi beban untuk pemimpinnya. Ali bin Abi Thalib itu pernah disoal oleh rakyatnya. Ali, kenapa zaman Anda ini banyak masalah? Banyak persoalan, banyak kerusuhan, banyak demonstrasi, banyak ini, banyak itu. Dulu zaman Nabi nggak begitu. Zaman Abu Bakar nggak begitu. Zaman Umar nggak begitu. Ali jawab apa? Karena zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, rakyatnya kayak saya. Zaman saya rakyatnya kayak ente. Jadi kalau kita menuntut pemimpin yang baik, rakyatnya pun mesti baik. Siap? Siap rajin sholat? Siap membangun harmoni sosial yang baik? Siap. Siap belajar dengan benar? Dengan sungguh-sungguh? Bangun bangsa? Bangun negeri siap? Takbir. Alhamdulillah. Jadi tenang saya meninggalkan metro. Ya. Kira-kira ini pelajaran radikal tidak? Tidak. Saya ini dapat honoris causa dari universitas di Amerika, Passion International University. Di bidang apa? Di bidang dakwah moderat. Jadi kalau ada yang menempelkan status radikal kepada saya, dia belum minum susu. Tapi kita doakan, tidak boleh. Saya tidak mengajarkan untuk saling mencela.
Jangan jadikan apa yang saya ajarkan untuk menjadi amunisi menyerang orang lain. Saya tidak mengakui Anda sebagai murid. Sekarang beralih kepada yang baik-baik semuanya. Ya, daripada kita menghadirkan sesuatu yang negatif, lahirkan sesuatu yang positif. Dan mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan syakirin kama 'allamtana an nahmadaka. ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم على حبيبك الكريم ورسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته Ya Allah, jangan biarkan satu orang pun di masjid dan di area masjid ini meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Bila ada di antara kami yang tengah merasakan kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma waladainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami yang mendapati kesulitan keuangan utang piutang, mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya anugerahkan limpahan rezeki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang tengah mengalami kesulitan di antara kami di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka mohon ya Allah ringankan, hilangkan dan angkat segala kesulitannya. Allahumma barik ya Allah Madinah Mitra ya arhamar rahimin kama tuhibbu wa tarda. Wa barik warham ya Allah waghfir ahlah ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari jadi Metro yang ke-85 ini ya Allah, mohon anugerahkan keberkahan, rahmat-Mu, ketentraman, kedamaian, ketenangan di kota ini ya Arhamar Rahimin, dan jadikan inspirasi terbaik bagi seluruh wilayah di Indonesia yang kami cintai ya Arhamar Rahimin. Allahumma hdi umara'ana wajahum mudala. Ya Allah, berikan hidayah, bimbingan kepada para pemimpin kami agar bersikap adil dalam kebijaksanaan dan putusan mereka. Waj'al ya Allah ulama'ana mukhlishina lakad-din, dan jadikan dan jaga para ulama kami ya Allah, para ustaz kami, habaib kami agar ikhlas dalam berdakwah. Allahumma ij'al ya Allah, Allahumma ij'al ya Allah syu'abana syu'aban marhuma maghfuran mukarrama, dan jadikan rakyat kami ya Allah rakyat yang diampuni dosa-dosanya, disayangi perilakunya, ditingkatkan kecerdasannya, dan jadikan negeri kami ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Nah, sebentar. Duduk dulu, duduk. Pertama, kita praktekkan apa yang telah kita pelajari. Kita meninggalkan masjid dengan tertib ya. Tertib, siap tertib? Tidak berdesak-desakan, siap? Yang kedua, saya mencintai Anda semua karena Allah. Anda mencintai saya? Nah, kalau Anda menyayangi mencintai saya, mohon berikan saya kesempatan untuk keluar akses masjid dengan baik, dengan nyaman, karena nanti ada kegiatan lain yang harus saya isikan. Saya mencintai Anda, saya mendoakan semua untuk Anda. Namun mohon izin secara terbatas, sesi tanya jawab besok subuh di Masjid Ad-Du'a. Sekarang diberikan akses, mohon izin kalau tidak bisa menyalami di antara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cus, cuan, dan jadi financially fit. Kang Emil, Delia, Bapak Ibu sekalian, kematian itu seperti halnya kehidupan.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وهو القائل وكان عرشه على الماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة والمبطول وصاحب الهم والغارق وفي سبيل الله. Yang kami hormati keluarga besar Bapak Haji Ridwan Kamil serta Ibu, saya ingin awali dengan mengajak kita semua bersyukur atas semua nikmat dan seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang saat ini kita rasakan tampak ataupun yang belum terasa indahnya nikmat itu, sehingga menuntut kita untuk lebih mendalami sehingga mampu merasakan nikmat besar yang belum disadari. Sebelum kita berdoa, ada dua hal penting sekali yang ingin saya sampaikan, dan semua ini bahkan sejak sampai di perjalanan yang memuncul itu hanya Quran dan hadis. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis. Kang Emil, Delia, Bapak Ibu sekalian, kematian itu seperti halnya kehidupan. Itu di antara takdir Allah yang nyata, yang semua hukumnya hanya Allah yang punya kewenangan, baik terkait ruang, waktu, atau bahkan caranya. Semata, baik terkait dengan ruang, waktu, bahkan cara dan keadaan. Terkadang kita berharap sesuatu yang ideal menurut kita, tapi Allah punya rencana yang lebih matang. Saya ingin mulai dari Quran surah ke-31 ayat 34. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Engkau mungkin bisa merencanakan dan menduga, kata Allah, ingin wafat di tempat tertentu. Tapi yang paling menarik, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Aku punya rencana yang lebih baik. Di mana seorang hamba itu dan dalam keadaan apa dia akan wafat. Lalu disambutlah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 216. Jika ada rencana Allah dan keinginan kita seakan terlihat berlawanan, maka ikutkan pada rencana Allah, karena di situ akan nampak hikmah dan kemuliaan-kemuliaan yang boleh jadi belum kita sadari. Maka turunlah firman Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa qurrun lakum. Dan boleh jadi kau berharap sesuatu yang normal, ideal, seperti yang kau gambarkan, tapi di balik itu ada yang kurang tepat menurut pandangan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena aku lebih tahu rencana dan ketetapan masa depan, sedangkan kau hanya berharap dan meragukan yang kini terjadi. Bapak Ibu sekalian, dua ayat ini itu hadir di benak kami saat mulai saya mendengar musibah yang dialami adinda ini. Pada hampir pencarian hari ke-6, tepatnya di hari Senin, itu saya masih berpikir berdoa. Di waktu duha, ini saya belum cerita siapa. Hanya di sini saya cerita. Dan sedikit saya ungkap kepada kalian ini. Sebelum dia akan diskusi. Senin, duha saya tertidur. Lalu saya berada dengan seorang anak muda di satu tempat hamparan
hijau. Ada kolamnya Bu, Pak. Anak itu lompat. Dia masuk, terus saya ikut. Tapi beliau masuk tidak keluar. Saya masuk, merasakan dalam, saya pegangnya. Terlihat tiba-tiba hilang dan senyum. Baru saya sadari, anak itu yang saya pikirin, yang saya lihat fotonya yang ramai di media. Lalu saya putuskan di hari itu, saya harus ke Bandung. Saya ke Papua. Boleh jadi ada sesuatu yang mungkin diperlukan, saya akan. Itulah awal misalnya saya datang ke Papua ini di hari Senin. Dan saya sampaikan kepada Herdi waktu itu, saya tertiba di hati saya ingin ke sini. Apapun yang